Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Ahmad Royadi dengan NIM 310124023831. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang data mining, yang mana di sini kita akan mempraktikkan yaitu sebuah modeling yang bernama clustering. Nah, di mana clustering kita ini akan menggunakan algoritma yaitu K-means. Nah, kita akan menerapkan algoritma tersebut dalam sebuah studi kasus nyata berbasis metodologi CIPS-DM, yaitu untuk melakukan pemetaan atau segmentasi customer. Tujuannya adalah membantu memahami bisnis, memahami karakter pelanggan mereka. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, kita harus paham dulu apa itu clustering. Nah, singkatnya clustering adalah proses mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atributnya. Data yang mirip akan berkumpul dalam suatu kelompok dan berbeda dengan data di kelompok lain. Contoh penerapannya itu banyak sekali, seperti tingkat risiko penyakit, mulai dari tingkat kesejahteraan penduduk hingga yang akan kita bahas hari ini, yaitu tingkat daya beli customer. Algoritma K-means yang akan kita pakai ini termasuk dalam supervised learning. Artinya data yang kita olah tidak memiliki label atau target awal. Kita biarkan saja algoritma yang menemukan polanya sendiri. Nah, oke, seperti biasa kita masuk ke pemahaman bisnis atau business understanding, di mana di sini ada studi kasus seorang manajer pemasaran bernama Ahmad ya. Ia kesulitan menentukan strategi promosi karena perilaku pelanggannya sangat beragam. Ada yang belanja banyak, ada yang belanja saat diskon, dan ada yang jarang belanja. Nah, Ahmad ingin kita membantunya mengelompokkan pelanggan ini menjadi 3 segmen utama, yaitu high spender, pelanggan loyal yang belanja banyak, occasional shopper, pelanggan yang belanja sesekali, dan diskon seeker, pelanggan pemburu diskon. Nah, seperti kalian tuh. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan tools kita, yaitu AI Studio atau Rapid Miner. Langsung saja kita buka di sini. Kita tunggu saja membuka aplikasinya. Nah, sudah terbuka guys. Langsung saja kita klik yang blank proses untuk membuka lembaran baru lah. Kita klik saja di sini. Selanjutnya kita perlu wadah untuk dataset kita. Karena dataset saya ini berupa Excel, langsung saja kita klik, kita ketik lah di sini di operator ini create Excel. Kita klik 2 kali. Dan ya, kita punya wadahnya di sini. Selanjutnya kita cari datanya. Saya meletakkan di folder dataset. Customer, next, dan next. Nah, kita perhatikan di sini bahwa atribut customer ID ini bertipe datanya bukan angka yang bisa dihitung, melainkan hanya identitas. Nah, bisa kita lihat di sini ada integer, dan di sini ada real. Nah, untuk mengubah data real ini kita perlukan kita pilih lah ini, karena ini kan bukan beda nih datanya, ini integer ini real. Kita pilih saja dulu. Kita cari di sini set call, karena datanya tadi beda ya, kita perlu mengganti datanya itu. Kita klik 2 kali.
Oke, kita edit dan ini belum kita sambung ya. Nah, kita sambung dulu. Oke, kita pilih yang customer ID ini, kita ganti jadi ID supaya agar ID tidak dihitung dalam proses ketik tapi clustering, tapi tetap ada sebagai label identitas. Kita apply saja di sini. Oke, saja kita ke tahap modeling, yaitu pemodelan. Nah, di sini kita tadi kan karena menggunakan K-means ya, kita langsung saja kita tulis di sini K-means. Kita sambungkan. Nah, di sini kalau kita tidak menggunakan ini, otomatis akan merah, guys. Nah, tidak bisa karena sini kan ada sebuah data yang bukan bertipe numerik dan kita harus menggantinya dengan set for all ini. Karena sudah, kita sambungkan saja. Kita coba dulu lihat hasilnya, guys. Kita coba running. Nah, belum. Di sini kan karena di studi kasus tadi si Ahmad ini ingin tiga aja kelompoknya. Ini kan mau 3. Nah, lalu di bagian kas ini kita ganti aja menjadi 3 karena beliau mau 3. Beda tuh kalau 5, kita ganti aja 5. Kita running. Nah, di sini datanya sudah dibagi menjadi 3, dimulai dari indeks 0. Kenapa 0? Karena dalam data itu 0 itu sama dengan 1 dan 1 sama dengan 2 dan 2 sama dengan 3. Kalau kita dalam memilih data itu segala sesuatunya dimulai dari indeks 0, kawan-kawan. Jadi tidak heran di sini 0 bukan 1. Dan sini hasilnya sudah terbagi menjadi 3 klaster. Nah, oke, kita masuk ke tahap evaluation. Kita perlu tahu dulu seberapa bagus hasil pengelompokannya. Kita akan menggunakan metode David Bolding Index. Cari operator close. Di sini kita cari operatornya yang performance. Kita klik aja gitu. Ada di sini cluster distance performance. Kita bukan. Mana ya? Apa itu? Oh, ini. Performance. Kita sambungkan saja. Nah, karena ini performance ya, kita ada perbedaan lah. Ini seperti ini, guys. Nah, disilang itu. Kita langsung sambungkan, kita running dan kita lihat. Nah, di sini ada diving volume ada 0,443. Jadi inilah hasil dari clustering kita, yang mana di sini berhasil. Nah, ini hasilnya. Kita juga bisa, kalau kita mau melihat visualisasinya, kita bisa pakai ini. Kita pilih yang ini. Nah, di sini bisa kita bandingkan data-datanya. Nah, maka berdasarkan hasil kita lihat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ya, saya sudah simpulkan. Nah, cluster 0 mungkin adalah expander karena pengeluaran bulannya tinggi. Nah, karena di sini bisa kita lihat.
Maka berdasarkan hasil ini bisa kita simpulkan tadi klaster 0 mungkin adalah expander karena pengeluaran bulanannya tinggi. Misalnya klaster 1 diskon seeker dan klaster 2 adalah occasional shopper. Nilai performa David Boone Index tadi menunjukkan angka sekitar 0,443 ya, sama ya di sini tadi kita lihat. Nah, 0,443. Minusnya jangan dihiraukan guys. Dengan data ini Pak Ahmad sekarang bukan. Nah, karena 443 yang artinya pemisahan klasternya sudah cukup baik. Artinya semakin kecil nilainya semakin baik. Dengan data ini, Pak Ahmad sekarang bisa membuat strategi promosi yang spesifik untuk tiap kelompok, misalnya memberikan layanan VIP untuk klaster 0 dan kupon diskon agresif untuk klaster 1. Karena ini hasilnya sudah selesai, tinggal kita save guys. File, save as. Saya letakkannya di proses di sini, kita letakkan di big data guys. Kita namanya aja clustering. Kita enter dan ya, kita sudah selesai. Nah, ini kita bisa lihat lagi nih kalau kita mau data seperti ini. Oh, ya bisa. Ini bisa. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih bahwa ada pada indeks ini ada hasilnya di sini. Dan mungkin itu saja, sekian praktik video clustering dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan apabila ada kritik atau saran dan masukan bisa saja di komen. Nanti saya akan selalu terbuka untuk membalas, dan saya akan lebih berbenah lagi. Mungkin itu saja, sekian video dari saya. Mohon maaf atas kesalahkataan atau kesalahpahaman. Dan kembali lagi, saya sudah mengerjakan, saya tutup video ini. Billahi sabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.